Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Saiful Bahri, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, sekaligus sebagai seorang guru kelas 6 di MI Hidayatul Muhtadin 1 Ciuber, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah materi bangun ruang kubus yang merupakan materi matematika kelas 6 semester 2. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran PJBL. Seperti apa videonya, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kita hari ini ketemu lagi di pembelajaran dengan saya untuk mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai dengan berdoa, kemudian membaca Al-Quran, dan nanti dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdoa dulu. Silakan dimulai. Sekarang kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Kita duduk kembali. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu untuk kehadiran hari ini. Yang pertama Nova, kemudian Indi. Yang keras suaranya Indi ada Ica, Fitri, hadir semua ya, alhamdulillah. Kita hari ini bertemu kembali di kegiatan pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, minggu yang lalu kita pernah belajar atau sudah belajar tentang bangun datar. Contoh bangun datar apa? Bangun datar. Ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada segi tiga. Ini merupakan bangun datar. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bangun ruang. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan bertanya dulu nih. Untuk bangun ruang itu artinya kira-kira ada yang tahu? Acungkan tangan. Nah, apa? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki sisi panjang, sisi tinggi, sisi lebar. Coba yang kelompok ini diulang. Artinya apa? Sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Baik, bagus. Kasih tepuk tangan. Kita hari ini sekarang kita ke kubus. Kita akan hari ini belajar tentang bangun ruang kubus. Sebelum Bapak jelaskan, saya pengen tahu dulu nih. Kira-kira ada yang sudah tahu tentang bangun ruang kubus? Acungkan tangan. Ya, Desi, apa? Bangun ruang yang memiliki 6 sisi, memiliki persegi 12 rusuk yang sama panjang, kemudian 6 sisi, kemudian 8 titik sudut. Ada lagi yang lain?
Acungkan tangan dari kelompok yang lain. Ya, Hanif apa? Ya, ada 12 rusuk, kemudian 6 sisi dan 8 titik sudut. Sama ya. Baik, kita lihat nih. Bapak akan jelaskan pertemuan hari ini tentang bangun ruang kubus. Ini adalah bangun 3 dimensi. Kita lihat ya. Bangun ruang kubus ini artinya adalah bangun ruang yang dibatasi atau yang memiliki sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Sehingga kalau dibangun datar kemarin ada luas dan keliling. Kalau dibangun ruang ada luas dan ada volume atau ada isi. Kira-kira paham tidak? Paham. Bapak tanya nih bagian-bagian kubus. Yang pertama ada rusuk, kemudian diagonal ruang, kemudian bidang diagonal, ada sisi, titik sudut, diagonal bidang. Ini merupakan bagian-bagian dari kubus. Ada yang tanyakan sebelum lanjut? Sebelum berlanjut ada yang tanyakan? Ini adalah bagian-bagian kubus. Ingat-ingat. Kelompok yang ini satu ada rusuk. Kemudian yang kedua ada diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal, sisi, titik sudut, bidang diagonal atau diagonal bidang. Kita lanjut sekarang. Langkah-langkah membuat bangun ruang kubus. Ada langkah-langkahnya yang harus diingat. Yang pertama adalah membuat garis lurus, kemudian membuat garis belakang dengan panjang yang sama. Kita lihat ya, satu persatu nih. Yang pertama dulu nih. Yang pertama, nanti dicoba ya. Membuat garis lurus dengan ukuran tertentu, dengan ukurannya sama ya. Garis lurus dulu, nanti dibuat garis lurus. Kemudian buat garis ke belakang nih. Setelah ada garis lurus, kemudian garisnya ke belakang. Masih ingat? Garis lurus dulu, kalau 4 cm berarti 4 cm, kalau 2 cm semua. Kemudian garis ke belakang. Kemudian yang ketiga, dibuat garis lurus lagi dengan panjang yang sama. Ini sudah ada garis lurus, dibuat lagi ke belakang dengan panjang yang sama. Kemudian kita hubungkan garis yang ini. Ini yang disebut dengan alas. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Setelah terbentuk alas, nanti kita lanjut membuat 4 tiang dari titik sudut yang tingginya sama. Ini titik sudutnya sudah ada, tinggal dibuat tiang. Kalau panjang ini, kebetulan Bapak tidak bawa penggaris. Ini seadanya dulu. Kemudian 4 tiang yang dibuat dengan panjang yang sama. Kemudian dari 4 titik tiang ini kita hubungkan dari sini, sini. Kemudian dari sini, kemudian dihubungkan lagi. Nanti akan membentuk sebuah kubus atau bangun ruang. Sampai sini paham? Kalau paham, nah ini adalah jaring-jaring. Jaring-jaring ini sebagai dasar nanti ketika kalian membuat kerangka kubus. Sebelum kita mengerjakan lembar kerja, ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada nanti Bapak yang bertanya nih. Bapak ulangi, bangun ruang artinya apa? Bangun ruang adalah bangun ruang yang memiliki sisi panjang, sisi lebar, sisi tinggi. Kemudian contoh bangun ruang ada tabung. Terus
Ada balok. Apa lagi? Kubus, terus ada prisma. Sekarang kubus. Kubus itu ciri-cirinya apa? Satu, memiliki 6 sisi. Kemudian memiliki 12 rusuk. Memiliki 8 titik sudut. Nanti diingat-ingat. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut untuk ada tugas nih. Ada lembar kerja siswa atau LKPD yang harus kalian kerjakan. Dipakai nih. Hah? Iya, dipotong ininya. Dipotong saja. Sudah bisa, ini dibagi, ininya digunting. Ininya dilem, terus nanti digambar di sini ya. 4 cm sampai 4 cm dari bawah dulu ya. Nah, seperti itu. 4 cm, 4 cm itu berarti dari 0 ya, dari 0 dari sini ke sini. Dari sampai 4. Oke, sudah. Nah, ini berarti namanya jaring-jaring. Ini jaring-jaring. Nanti jaring-jaring ini nanti membentuk sebuah bangun kubus seperti ini. Nah, ini yang gambar syarat tertulisnya ya. Ya. Ini berarti sudah, tinggal ininya saja gambarnya belum. Ini gambarnya sudah ya. Sudah, ininya sedikit lagi. Sudah semua? Nah, kalau sudah kita tepuk semangat. Siapa kita? Selamat pagi. Bima. Ulangi, kurang kompak, tangannya mana? Bima. Baik. Kita tugas kelompoknya sudah semua, berarti kita saatnya untuk mempresentasikan. Kita mulai dulu dari kelompok 3. Silakan. Maju semua di bawah hasil kerjaannya. Nanti ketua kelompok yang mempresentasikannya dibantu dengan anggota. Yang kelompok lain mendengarkan untuk melihat hasil kerja dari kelompok yang ketiga. Agak maju sedikit, maju biar kedengar suaranya nanti yang keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasilnya ya, hasil dari menggambar dengan panjang rusuk 4 cm. Kemudian
mengkonstruksinya ya. Mengkonstruksi berarti langkah awal harus dibuat apa dulu? Dibuat jaring. Dibuat jaring-jaring dulu. Kira-kira mana jaring-jaringnya? Hasilnya seperti itu namanya jaring-jaring kubus. Nanti sebelum dikonstruksi harus dibuat dulu jaring-jaringnya. Terus ada garis, boleh ditunjuk garisnya yang mana yang dilipat. Nah, ada garis nanti yang dilipat, kemudian nanti direkatkan menggunakan lem. Hasilnya mana yang sudah direkatkan? Ini namanya kubus dengan panjang kira-kira 4 cm. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjut di kelompok berikutnya, kelompok 2. Di tengah-tengah kayak tadi. Suaranya dikeluarkan biar kedengaran dengan kelompok yang lainnya. Nah, agak ke tengah sini. Nah, maju terus maju nggak apa-apa. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa yang cara menggambar dan membuat gambar. 1. Gambar kubus. Kita buat dulu alasnya dengan panjang 4 cm. Sambil ditunjuk gambarnya. Sambil sama-sama dipegang nggak apa-apa, terus lanjut. Kemudian kita buat tiangnya dengan panjang 4 cm. Lalu kita buat atapnya dengan panjang yang sama dengan alasnya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya sama dengan kelompok yang ketiga? Sama, tidak berbeda. Berarti kalau sama berarti proses pembuatan gambarnya betul ya. Lanjut. Membuat bangun ruang kubus. Kita siapkan dulu kertas kopi es. Terus? Kemudian kita buat jaring-jaring. Nah, jaring-jaringnya yang mana? Dari kertas HPS tadi dibuat jaring-jaring kira-kira seperti itu. Terus lanjut. Setelah itu, lalu kita gunting. Setelah itu kita lipat yang ada garisnya. Nah, yang ada garisnya dilipat ya. Terus setelah dilipat, Terakhir kita rekatkan dengan lem atau daun. nah, dengan lem. Kebetulan, tuh boleh lihat hasilnya mana? Nah, hasilnya seperti ini. Ini sama hasilnya seperti tadi? Nah, kalau sama berarti ini adalah hasil pembuatan bangun ruang kubus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Dari keempat kelompok tadi sudah ditampilkan hasil produknya. Dan alhamdulillah sesuai dengan harapan bersama, kalian sudah bisa menggambar bangun ruang kubus. Sebelum kita akhiri, kita ulangi kembali. Bapak punya 2 benda, ada 2 kardus. Dari 2 kardus ini, kira-kira mana yang kubus? Yang mana, yang putih atau yang coklat? Yang putih. Kalau putih namanya apa? Kenapa balok? Kenapa balok? Karena panjang rusuknya tidak sama. Kalau ini disebut balok kenapa? Karena panjang rusuknya atau panjang sisinya sama panjang. Sebelum diakhiri, Bapak tanya kembali untuk materi hari ini. Bangun ruang itu artinya apa? Ayo. Bangun yang memiliki sisi panjang dan sisi tinggi. Contoh bangun ruang adalah ada tabung, terus ada balok, terus kubus, ada prisma. Kubus itu ciri-cirinya apa saja? 1, memiliki. Yang kedua, yang ketiga, terus yang keempat, sisi, dan yang kelima, titik sudut. Ada lagi? Diagonal bidang. Ini adalah bagian-bagian dari kubus. Sebelum diakhiri ada yang bertanya? Ada yang bertanya?
Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti masuk di materi tentang bangun ruang balok. Sebelum diakhiri, kita sama-sama membaca surat Wal Asri. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.